Halo guys, apa kabar? Perkenalkan, nama saya David Simanjuntak. Sekarang lagi tidak ada kegiatan, jadi mau belajar buat konten dulu. Kontennya ini kalau aku perhatikan sekarang orang lebih minat ke cerita horor. Cerita horor, setiap orang punya cerita atau pengalaman yang horor ya. Setiap orang pasti ada mau horornya itu seram atau bahkan lucu pun bisa jadi kan. Jadi terkadang tidak enak lebih menceritakan pengalaman orang, mungkin itu di next time atau lain kali ya, di kesempatan yang datang. Jadi lebih bagus kita menceritakan pengalaman pribadi dulu. Jadi sebenarnya enggak seseram-seram yang orang lainnya. Jadi dulu di sekitar tahun 2013 di kampung itu ada terkabar lah bahwa seorang anak, bisa dikatakan saat itu antara anak atau remaja yang pastinya belum dewasa lah, dia ini punya kekurangan sedikit di fisiknya. Karena nggak terlalu parah, nggak kekurangan, cuman punya kebiasaan yang kurang baik juga ya, berdasarkan cerita-cerita yang yang ku dengar lah, yang ku alami gitu kan. Tiba-tiba tersohor lah bahwa kita buat aja nama si Ramses apa ya, si Radu gitu buat namanya. Jadi si Radu ini ada kekurangan pertumbuhan fisiknya, seperti ada gangguan. Tapi anggota tubuh semua lengkap, cuman adalah kekurangan. Jadi si Radu ini tiba-tiba tersohor di seluruh kampung kalau dia bisa mengobati orang yang sakit, bahkan memiliki kemampuan untuk orang-orang yang mempunyai atau mengalami serangan-serangan mistis datang sama dia untuk meminta bantuan agar ya namanya pun orang mendapat masalah bagian-bagian mistis supaya tidak berkelanjutan serangan yang didapatkan. Jadi datang orang rame-rame berobat ke situ. Mulai dari ada yang sampai maaf cakapnya, di rumah itu dia nggak tertolong lagi, karena terkadang di akhir-akhir ini kita sadari kalau misalnya gini,
kemarin itu dia datang nggak tertolong lagi. Mungkin dia penyakitnya secara medis. Kalau obat itu dari segi-segi apa bilangnya ya, dari segi-segi yang apalah yang mungkin tidak bisa lah sama-sama kita bayangkan, mungkin itu nggak bereaksi, yang nggak berguna ya, nggak akan ada apanya. Jadi mungkin sudah dalam kondisi kritis dan sampai MD di tempat. Jadi saking banyaknya lah berita-berita ini atau cerita-cerita yang di kampung, timbul jiwa penasaran. Udah dia main kayak kampung seperti biasa kan, anak-anak kan umur sepertinya tidak jauh di bawahku. Jadi umur sepertinya ya tidak terlalu jauh di bawahku. Jadi karena penasaran ikutilah dia jalan-jalan di ketika masa-masa jalan-jalan ini. Ada beberapa tempat yang sebenarnya masih sekitar kampung kami apa kan namanya, kami singgah-singgahi lah gitu kan. Di antara cerita yang kuingat itu dibilang lah kayak gini, tempat ini tempat kami main bola. Ini bilang kayak gini, di kampung ini sebenarnya ada 4 penjaga, makanya nggak ada bisa apa-apa mengganggu kita di sini di kampung ini katanya. Ya kita sebagai yang mengikutinya, yang bisa juga dikatakan kurang penasaran lah kan. Jadi iya juga ya gitu kan, ada 4 menjaga, jadi kalian jangan khawatir di kampung ini katanya begitu. Udah, jadi beberapa spot kami jalani banyak lah kan ya. Tiba-tiba dia seperti kesurupan, lompat dia dari tempat mana bilang kan ya, dari tempat yang cukup tinggi jaraknya. Dan ingat yang gue bilang tadi, dia fisiknya sebenarnya mengalami istilahnya sedikit tidak normal lah pertumbuhannya. Lompat dia dari tempat yang kalau pakai logika kita dia tuh nggak mungkin dia tuh bisa melompat gitu. Tiba-tiba dibilangnya sama kawanku, aku mau pisang itu. Pisang ini masih kecil kali, muda, kayaknya bukan untuk layak dimakan. Sebelum dia mempunyai atau sebelum dia terkabar bahwa dia itu mempunyai kemampuan untuk ya seperti tadi lah, punya kemampuan itu, dia tuh orangnya kurang aktif. Kita sedikit tahu lah kepribadiannya, cuman cukup aneh lah dari lompatan itu. Dia minta pisang itu, dia makan mentah-mentah. Kami jalani lah beberapa tempat, banyaklah hal-hal aneh yang diceritakannya mengenai di kampung itu, bagaimana sejarah hidup kampung itu. Ini tempat yang kita bijain dulu, apa tahu kalian tempat apa katanya, semua diceritakannya. Sampai suatu ketika di sebuah kebun kelapa sawit di dekat sawah, dia tiba-tiba seperti kesurupan, dilemparkannya HP-nya kan. Katanya kita imajinasikan lah, kita bayangkan lagi bagaimana orang kesurupan. Antarkan kalian pulang aku katanya kan. Aku mau pulang katanya. Ada orang berobat katanya. Tapi campakkan HP-nya berobat gitu. Gak lama, kenapa bilang gak sadar dia. Aku antarin kalian, aku harus pulang, ada orang berobat gitu kan. Udah, sudah beberapa menit dia kesurupan, tersadar. Diambilnya lagi HP-nya, tiba-tiba bunyi HP-nya. Yang ngangkat ini kawan-kawan dia. Iya, aku hanya sebagai orang yang penasaran. Aku sih. Begitu bunyi lah handphonenya ini. Udah bunyi handphonenya ini, apa dibilang abangnya dari telepon ini, kalian antarkan si Radu pulang. Ada orang mau berobat.
Wah, gila kan. Aku yang penasaran, makin gila dibuat itu. Nanti kan dia tiba-tiba kesurupan, HP-nya dilemparkannya, diambil sama kawan. Di waktu kesurupannya itu dia bilang, antarkan aku pulang, ada orang mau berobat katanya. Enggak berapa lama dia sadar, masuk telepon dari abangnya, antarkan keliling Siradi pulang, ada orang mau berobat katanya. Aku di situ merinding. Bagaimana nih? Kok, aduh gawat begitu kan. Jadi itulah, sampai di situ aku nggak mau terlalu jauh. Karena sudah cukup apa ya, cukup kadang menguras pikiran ya, nggak masuk akal, atau mungkin sebagian orang mungkin bisa menjelaskannya kan. Jadi sampai di situ aku nggak terlalu mengikuti lagi karena aku takut terlalu dalam. Jadi tapi cerita ini nggak terlalu lama dia mempraktekkan kemampuannya itu, karena mungkin kalau aku tidak salah ingat, mungkin dia pribadi sendiri juga, dari keluarga juga tidak menginginkan itu dia menghandle atau menyimpan kemampuannya terlalu lama. Dari kisah-kisah yang didengar, yang sampai ke yang kulihat sendiri juga, dia kadang itu yang dari pertumbuhannya itu nggak normal, dia mempunyai kebiasaan yang aneh lah ya, tapi anehnya bukan negatif, cuman bagi kita aneh aja gitu kan. Dari fisiknya yang tidak bagus, tapi singkat cerita seperti bilang tadi, dia nggak mau lagi dia mempertahankan atau menyimpan kemampuannya untuk dipraktekkannya kembali, mungkin dari saran atau nasihat-nasihat dari keluarga terdekat. Sudah seperti itu, tahun-tahun pun berlalu, yang dari tadinya dia itu mempunyai kekurangan dalam pertumbuhan, yang kalau dilihat pemandangan dari fisiknya, kalau kita memandang sebelum itu dia seperti kurang fit, lemas begitu kan. Ketika dia lepaskan itu semua, dia jadi terlihat sehat, sempurna, fisiknya bagus. Kami sama-sama pernah kerja bangunan. Sekarang dia sudah menikah. Ya, kita nggak tahu ya, kadang apa yang sesuatu yang kita lepaskan itu menjadi membawa kebaikan untuk kita sendiri. Dilepaskan jadi bawa dampak yang baik. Dia sehat. Yang sebelumnya kalau mungkin hampir semua orang kampung tahu, kalau dia itu nggak mengoleskan minyak makan ke beberapa area tubuhnya, dia seperti masih tidak nyaman. Pokoknya dia kemana-mana kadang harus bawa minyak makan. Jadi dia setelah kejadian itu dia sudah meninggalkan itu semua kemampuannya itu, dia menjadi sehat, kayak bisa kerja sama seperti normal. Pertumbuhan fisiknya pun terlihat menjadi fresh. Aku kurang bisa untuk menyimpulkan ini bagaimana. Silakan ditafsirkan masing-masing sama kawan-kawan pendengar. Terkadang memang kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap itu baik bagi kita, tapi nasihat keluarga atau orang-orang terdekat juga perlu kita pertimbangkan. Ingat, nasihat pasti lebih baik. Nasihat itu tidak ada yang tidak baik, yang namanya nasihat itu pasti baik. Jadi seperti itulah ceritanya. Kira-kira bagaimana? Apakah abang-abang ataupun semua sini punya pengalaman seperti yang saya alami? Ini bukan satu pengalaman saya. Coba like, subscribe menu di situ tombolnya kan. Akan ada pengalaman-pengalaman yang lainnya akan kuceritakan kembali. Akan kutamakan pengalamanku. Kalau ada pengalaman teman-teman yang lain nanti di sini, bisa juga aku berbagi.
Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang.